Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Denny Suwarja, Guru IPA SMPN 2 Garut. Kita akan langsung ke materi saja untuk bab 1, yaitu tentang pengenalan IPA. Apa itu IPA? IPA adalah ilmu pengetahuan alam, yaitu ilmu yang mempelajari berbagai macam gejala alam yang kita temui sehari-hari di dalam kehidupan. Nah, di dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam, kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan, di mana di dalam observasi kita harus menggunakan semua panca indera kita, mulai dari hidung, mata, telinga, kulit, pengecap juga, ya lidah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sesudah melakukan pengamatan kita harus mengadakan inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola atau hubungan antar aspek atau antar fakta atau data yang kita temukan pada waktu melakukan observasi. Ya, misalkan tadi alis kamu tebal misalkan atau tipis mirip dengan ayah kamu atau bapak kamu. Kenapa bisa terjadi demikian? Itu kalian menemukan fakta dan data ya berdasarkan hasil pengamatan sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah kalian harus mengkomunikasikan hasil pengamatan kalian itu dengan siapapun. Boleh dengan ibu kamu, dengan kakak kamu, dengan adik kamu. Misalkan tanya, "Ma, kenapa aku alisnya tebal?" Atau "Pa, kenapa alisnya tebal?" gitu ya. Dan seterusnya. Itu semuanya 3 langkah yang harus dilakukan di dalam mempelajari IPA. Yaitu sekali lagi, observasi atau pengamatan, yang kedua inferensi, kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Contoh langsung adalah, misalkan saya punya sebuah kotak di sini, kemudian di dalamnya ada berbunyi kan? Itu menurut kalian ini apa isinya? Kalian bisa mengamatinya dengan cara mendengarkan panca indera kan, pendengaran. Dilihat nggak bisa karena di dalam kan bendanya. Kemudian dirasakan. Nah, dirasakan lalu kalian akan memprediksi kan, meramalkan, menghipotesa kira-kira apa isi di dalam kotak ini. Lalu sudah memprediksi, kalian buktikan, katakan, kalian buka, isinya kira-kira apa. Setelah melakukan ketiga hal tersebut, yaitu pengamatan, inferensi, dan komunikasi, kalian nanti akan bisa menemukan satu kesimpulan atau konsep di mana apa yang kalian temukan itu akan kalian ketahui manfaatnya. Yang pertama adalah memahami berbagai hal di sekitar kita, seperti yang tadi ya, alisnya kenapa tebal, kenapa bisa ada di dalam, fungsinya apa. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan kualitas hidup. Kalian dulu belum punya HP, sekarang punya HP kan, bisa menggunakan WA, bisa menggunakan Google Classroom, kirim foto ke Instagram. Instagramnya udah punya? Belum? Jangan lupa, saya juga punya IG, dan nanti kita bisa komunikasi, kalian bisa melihat foto-foto saya juga. Kalian follow IG saya, ini yang ada di sini ya. Awas muntah di kaleketek nabi kaceri. Yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah ya, seperti yang contoh ini didengarkan, kalian nggak tahu, kalian dengarkan, kalian rasakan, kalian raba, nggak bisa juga, akhirnya memecahkan masalahnya bagaimana? Dibuka saja gitu kan, ternyata isinya adalah kacang. Nah ya, kacang bisa dimakan. Yang keempat, harus berpikir logis dan sistematis. Artinya kalian harus bisa berpikir secara sehat. Dalam IPA ada 4 cabang IPA, yaitu yang pertama adalah fisika, yaitu ilmu yang mempelajari berbagai macam gejala fisis yang bisa dilihat bentuknya secara langsung. Misalnya, kenapa air bisa berubah jadi uap, kenapa es bisa mencair, kenapa lilin bisa mencair. Kemudian yang kedua adalah kimia. Kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang pelajari tentang sifat-sifat secara kimiawi dari suatu benda. Misalkan air itu isinya adalah H2O, hidrogen dengan oksigen. Ya, kemudian udara yang kita hirup adalah oksigen, berarti O2. Ya, gula misalkan, itu penyusunnya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen, atau C6H12O6. Ya, contoh itu. Kemudian yang ketiga adalah biologi. Ya, kalau biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup beserta gejala-gejala yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Ya,
Kemudian yang keempat itu adalah ilmu bumi dan antariksa. Itu yang mempelajari jagat maya beserta segala macam bentuk benda yang ada di dalamnya. Itu semuanya di dalam bumi dan antariksa. Ingat baik-baik apa yang sudah diuraikan. Kita simpulkan. Yang pertama, pengertian IPA. Yang kedua, tentang proses penyelidikan IPA. Ada 3 hal. Yang pertama, harus ada observasi atau pengamatan. Yang kedua, harus ada inferensi. Yang ketiga, harus ada komunikasi. Itu ya. Kemudian yang terakhir, untuk cabang IPA itu kalian harus ketahui ada 4: IPA, fisika, kimia, dan bumi antariksa. Oke, gitu aja ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang hiu.